Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya analisis deskriptif data empirik dan juga data hipotetik. Pertama, kita buka dulu ya Excelnya. Di sini bisa dilihat data-data yang sudah kita kumpulkan. Di sini data-datanya statusnya itu item-itemnya sudah dieliminasi ya. Makanya di sini tertulis itemnya tidak berurutan nomor-nomornya karena sebagian sudah dihapus. Terus selanjutnya item-itemnya ini kita harus jumlahkan. Item-item yang sudah dieliminasi ini kita jumlahkan dulu. Caranya kita klik yang item pertama ini, klik, terus kita geser, kemudian kita pencet tombol shift, kemudian kita klik yang item terakhir ini, kita klik yang hurufnya ini ya, kita klik mohon maaf, kita kliknya sampai lebih dari item yang terakhir ini ya, jadi kliknya sampai ke item kosong, sampai ke kotak kosong di sebelahnya item terakhir ini, berarti kita klik juga yang Z ini. Nah setelah itu untuk menjumlahkan semuanya kita klik icon ini, icon yang huruf M terbalik ini. Nah otomatis item-itemnya itu sudah terjumlahkan. Selanjutnya di atas ini kita itu isi nama variabel yang kita miliki. Misalnya kalau variabel yang saya miliki itu judulnya masalah hubungan sosial. Kemudian setelah kita sudah menjumlahkan item kita simpan datanya untuk kita masukkan ke dalam JASP. Di sini kita pakai dokumennya yang ini ya, open document spreadsheet, supaya bisa dimasukkan ke dalam JASP-nya. Ini ya yang paling terakhir, yang paling bawah. Kita save. Kemudian kita buka JASP-nya. Kita klik icon ini, terus pencet open, terus pencet komputer, kemudian klik browse. Kita cari data yang tadi yang sudah kita eliminasi. Ini ya datanya tadi, namanya. Kita klik. Kemudian dia sudah masuk ke dalam JASP-nya. Kita periksa dulu apakah benar. Oke. Selanjutnya kita untuk mencari deskriptifnya, untuk melakukan analisis deskriptifnya, kita klik icon deskriptif. Kemudian kita geser ini ke paling bawah, yang nama variabelnya ini kita pindahkan ke kotak variabel ini. Kita klik 2 kali. Dan selanjutnya di sini tertera ya datanya. Kemudian setelah itu kita klik table untuk mencari frekuensinya ya ini. Kemudian kita klik frekuensi tables. Kemudian yang maksimum distinct values ini kita ubah menjadi angkanya menjadi 100. Nah tertera ya di sini. Tapi kenapa ini jadi 102 ya? Kayaknya ada yang salah nih dengan data yang saya miliki. Untuk memperbaikinya, kita kembali ke deskriptif. Salah, kita kembali ke edit data. Maksudnya kita cari apa sih yang salah. Oh, di sini ada kayak jumlah dari itemnya ini ya, secara ke bawah. Ini kayaknya karena ini jadi bermasalah jumlahnya totalnya, jadi ini kita hapus aja. Caranya kita klik tabel pertamanya ini, terus kita geser dan pencet shift, kemudian klik yang tabel terakhir ini. Selanjutnya kita
Untuk menghapusnya kita pencet delete. Nah, sudah terhapus ya. Mari kita coba apakah jumlah totalnya tadi berubah apa tidak. Kita klik analyze untuk kembali tadi. Terus seperti yang tadi saya jelaskan, ini variabelnya kita pindahkan ke kotak ini. Nah, di sini kita lihat sudah benar ya, validnya jadi 100, gak 102 kayak tadi. Selanjutnya yang frekuensinya, kita cari tabelnya. Ini tadi kita ubah jadi 100 ya. Nah, oke, kita lanjut saja ya. Selanjutnya setelah itu kita duplikat ya, ini kita salin, kita copy, Ctrl C. Setelah itu kita pergi ke Excelnya tadi, kita tempel di sini. Kok tidak bisa? Kita coba lagi ya. Copy, terus kita tempel di sini. Nah, setelah itu di sini kita bikin tabel data empirik dan data hipotetiknya. Untuk data empirik itu kita dapatkan nilai minimal, maksimal, min dan SD-nya itu dari sini ya, dari data deskriptif statistiknya ini. Di sini data minimumnya itu 24.000. Maka di sini kita tuliskan 24-nya saja. Terus maksimumnya di sini kita lihat. Oh, Akbar. Mohon maaf, ada kesalahan. Ini minimalnya bukan 24-nya aja ya yang ditaruh. 24-nya aja nih, soalnya di sini 24-nya aja. Kemudian yang data maksimumnya itu kita lihat di sini ada 64. Jadi kita tulis di sini 64. Kemudian meannya di sini tertulis 33,57. Maka di sini kita tuliskan 33,57. Jadi ini bukan 33.000 ya, tapi 33,570. 33,570. Kemudian SD-nya tuh yang ini ya, STD deviation. Itu nilainya 6,6. Kita tuliskan 6, selanjutnya untuk mencari data hipotetiknya itu ada rumusnya lagi. Rumusnya tuh ada rumusnya sendiri ya. Rumusnya ini, rumus data hipotetik. Untuk menghitung minimum itu rumusnya jumlah item. Jadi jumlah item kita hitung ya, ada berapa. Kalau tadi jumlah item yang saya miliki itu ada 21 semuanya. Kita hitung ya sama-sama untuk memastikannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Jadi ada 21 ya. Maka jumlah item yang saya miliki itu ada 21. Terus dikali sama skor terendah yang kita miliki. Itu skor terendahnya apa? Kalau dari saya itu skor terendahnya 1 ya, pasti semuanya 1 kan. Kalau dari jadi jumlah item tadi 21 kan, terus dikali skor terendahnya 1, jadi hasilnya 21. Maka di hipotetiknya ini kita tulis 21. Nah, terus rumus maksimumnya itu jumlah item yang saya miliki tadi 21, terus dikali dengan skor tertingginya. Kalau di saya itu skor tertingginya 4. Tergantung
tergantung ya masing-masing dari kita. Kalau misalnya skor tertinggi yang kalian miliki itu 5, maka ya skor tertingginya ya 5. Karena berhubung di sini saya skor tertingginya hanya 4, maka saya tuliskan skor tertingginya 4. Jadi jumlah item 21 dikali dengan 4. 21 kali 4 itu 84. Jadi di sini maksimum untuk data hipotetiknya itu 84. Kemudian untuk menghitung meannya itu skor maksimum ditambah dengan skor minimum, baru setelah mendapatkan jumlahnya baru kita bagi 2. Di sini skor minimumnya itu 21. Kemudian skor maksimumnya itu 84. 84 ditambah 21 hasilnya 105. Nah, kemudian 105 itu kita bagikan dengan 2. Maka hasilnya itu bisa kita hitung di kalkulator ya. Sini saya hitung di kalkulator. 105 dibagi 2. Hasilnya di sini saya dapatkan 52,5. Jadi di sini saya tuliskan meannya 52,5. Kemudian untuk menghitung SD-nya itu skor maksimum dikurang dengan skor minimum, lalu hasilnya kita bagikan 6. Di sini skor maksimumnya 84, kemudian dikurang dengan 21. 84 dikurang dengan 21 hasilnya 63. Kemudian 63 itu dibagikan dengan 6. 63 dibagi 6 hasilnya 10,5. Jadi di sini saya tuliskan SD-nya 10,5. Karena kita sudah mendapatkan data empirik dan hipotetiknya, selanjutnya kita akan membuat data kategorisasinya. Di sini kita cari dulu ya, ini normanya. Untuk yang tinggi itu rumusnya ini X lebih dari sama dengan M ditambah 1 dikali SD. Di sini kita masukkan dari data hipotetik ya. Jadi ngitungnya kita dari data hipotetik skornya, bukan dari data empirik. Di sini M itu adalah mean. Jadi mean dari data hipotetik yang akan kita pakai untuk penjumlahan di sini. Di sini M itu dari data hipotetik itu sama dengan 52,5. Jadi 52,5 itu ditambah 1 dikali SD. Di sini SD-nya juga kita ambil dari data hipotetik, yaitu 10,5. 1 dikali 10,5 hasilnya ya 10,5. Jadi mean ditambah SD 52,5 ditambah 10,5 maka hasilnya adalah 63. Maka di sini kita tuliskan 63. Selanjutnya kita hitung rendahnya, kategorisasi yang rendah terlebih dahulu ya, untuk memudahkan kita dalam mencari kategorisasi yang sedang. Di sini rumus untuk mencari kategorisasi rendah itu rumusnya X kurang dari M dikurang 1 dikali SD. Maka M dikurang dengan SD-nya 10,5, 52,5 itu 52,5 dikurang 10,5 hasilnya 42. Maka di sini kita tuliskan 42. Nah, setelah kita dapatkan kategorisasi yang tinggi dan rendah, selanjutnya kita tinggal masukkan aja nih di sini untuk yang sedangnya. Sesuai dengan rumusnya tadi kan, untuk yang M dikurang 1 kali SD ini kan untuk rumus dari menghitung kategorisasi yang rendah. Di sini kita dapatkan hasilnya 42. Maka di sini kita tinggal masukkan aja 42. Kemudian yang ini kan tadi rumus untuk mencari kategorisasi yang norma yang tinggi ini. Maka di sini kita tinggal tuliskan dengan 63. Nah, selanjutnya setelah kita mendapatkan normanya, kita lanjut untuk mencari frekuensinya. Caranya itu kita lihat dari normanya ini.
Di sini kan X lebih dari sama dengan 63. Jadi kita cari tuh di tabel frequency tablesnya ini yang sudah kita salin dari JASP nya tadi. Kita cari ada nggak 63, soalnya kan tadi lebih dari sama dengan, kalau lebih dari sama dengan 63, kalau ada sama dengannya itu maka 63 nya itu juga masuk. Kita cari di sini ada nggak 63, karena di sini berhubung kita lihat nggak ada ya 63 di masalah di sini, nggak ada 63, jadinya kita ambil yang ini 64 ini frekuensinya itu 1. Jadi di sini bisa kita masukkan frekuensinya itu 1. Oke. Selanjutnya kita cari yang rendah terlebih dahulu ya, untuk memudahkan kita mencari yang sedang, norma yang sedang, frekuensi yang sedang. Di sini normanya X kurang dari 42. Karena dia kurang dari saja, tidak ada sama dengannya, maka kalau ada angka 42 nya ini tidak dimasukkan. Jadi yang kurang dari 42 nya ini aja yang dimasukkan. Sini untuk mencari frekuensinya tadi tuh caranya kita jumlahkan frekuensi yang kurang dari 42 nya itu. Dari sini semuanya dari 41 sampai 24 ini kita jumlahkan. Di sini kita dapat hasilnya 91 ya setelah kita jumlahkan. Maka di frekuensi rendahnya ini kita tulis 91. Kemudian bagaimana cara untuk mencari frekuensi sedangnya? Caranya itu frekuensi yang tertinggi ditambah dengan frekuensi yang terendah, baru dikurangin dengan jumlahnya. Di sini jumlahnya itu kita lihat dari sini ya. Di sini jumlahnya 102. Jadi kita hitung 91 ditambah 1 dikurang 102, maka hasilnya 10. Kita tuliskan 10. Oke. Maka di sini kalau dihitung frekuensinya semuanya totalnya itu ada 102, sama yang kayak di sini tadi, di tabel frekuensinya tadi. Jadi kalau misalnya nggak sama frekuensi tabelnya ini, berarti ada yang salah dengan hitungan kita. Selanjutnya setelah kita dapatkan frekuensinya, kita cari bobotnya. Caranya itu rumusnya ini ya. F ini frekuensi dibagi dengan N itu jumlah ini ya, jumlahnya 102 ini. Kemudian setelah kita dapatkan hasilnya, kita kalikan dengan 100. Kita hitung ya. F yang tadi ini kan 1 dibagi dengan 102. 1 dibagi 102. Kemudian hasilnya itu kita kalikan dengan 100. Maka di sini saya dapatkan hasilnya 0,98. Kemudian kita hitung yang ini juga sama. 10. Tadi kan rumusnya F dibagi N. F dibagi N berarti frekuensinya di sini 10. 10 dibagi dengan 102. Kemudian hasilnya kita kalikan dengan 100. Di sini saya dapat hasilnya 9,8. Terus ini juga sama. 91 dibagi dengan jumlahnya 102. Kemudian hasilnya itu kita kalikan dengan 100. Dapat di sini 49,2. Terus setelah itu kita jumlahkan ini semuanya. Setelah kita jumlahkan ini, diharapkan hasilnya itu harus 100 ya. Kita coba dulu, kita jumlahkan.
Waduh, ini karena hasilnya 99,98, ini kita genapin aja ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini sudah selesai ya tutorialnya. Semoga bermanfaat, semoga dapat dipahami. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.